Halo semuanya, saya Indra Fathar dan sekarang saya di booth Hyundai Gias 2023. Nah, mereka meluncurkan Hyundai Ioniq 6. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, Hyundai sejak kemunculan mobil listriknya di tahun 2020 atau sekitar 3 tahun lalu, memang Hyundai ini merupakan salah satu game changer di industri otomotif Indonesia. Bagaimana nggak dianggap game changer? Karena mereka membawa mobil listrik dengan harga hingga nyampe 1 miliar. Dan itu membuatnya menjadi salah satu mobil listrik yang paling laris di Indonesia. Kita lihat contoh di Ioniq 5 yang banyak banget kendaraan yang seperti itu untuk sebuah mobil listrik. Nah, untuk melakukan suksesnya, Hyundai meluncurkan mobil listrik keduanya dalam line-up Ioniq yang dinamakan Ioniq 6. Nah, jadi Ioniq 6 ini bentuknya sebuah sedan. Kalau Ioniq 5 kan kayak SUV itu crossover kan. Nah, kalau ini dia bentuknya sedan listrik yang lebih landai atapnya seperti itu. Nah, bicara soal mobil ini memang punya konfigurasi berbeda karena selain dia sedan, dia juga punya penggerak all-wheel drive yaitu AWD, sehingga memang dia punya tenaganya yang lebih besar karena dia ada 2 buah motor listrik seperti itu. Nah, dengan ada AWD ini yang membuat harganya dia jadi lebih mahal dibandingkan Ioniq 5. Kenapa? Pertama karena dia memang penggeraknya beda, ya kan AWD seperti itu. Dan kedua, mobil ini Ioniq 6 ini dijual secara diimpor dari Korea langsung, jadi bukan CKD langsung kayak di Ioniq 5. Dan harganya jadi hampir 1,2 M ya, gitu. Kalau tema warna matte seperti ini, itu harganya nambah sekitar 3 jutaan ya. Nah, kita bahas tentang eksteriornya, kita dari sini aja ya. Memang dia punya bahasa desainnya memang agak beda sama Ioniq 5 yang memang ala retro. Kalau ini dia lebih streamline, dia bentuknya seperti ini, yang bentuknya juga sedan. Dia punya lampu sudah pasti LED dengan menggunakan bahasa desain parametric pixel seperti itu yang kotak-kotak gitu kan. Nah, ada juga logo Hyundai seperti ini dan dia punya ada 3 kotak-kotak seperti yang menunjukkan ciri khas dari Ioniq 6. Kita lanjut ke bagian mana ya? Samping kali ya. Kita lanjut bagian samping. Tapi ini memang kelihatan banget nih atap yang sangat melandai seperti ini ya. Dan dia Hyundai ini mengklaim koefisien of drag-nya itu paling rendah untuk sebuah mobil produksi massal seperti itu. Dan sama seperti Ioniq 5 ya, Ioniq 5 ini dia punya handle itu dia lebih pipih. Jadi kalau membuka seperti ini. Nah, sepertinya gitu ya. Dan dia juga punya sunroof. Sedangkan di Ioniq 5 dia nggak ada sunroof, cuma kayak atap kaca biasa ya kan. Nah, dia punya soal peleknya, dia ukurannya sekitar 20 inci gitu. Jadi kelihatan lebih ganteng gitu Ioniq 5-nya. Ioniq 6 sorry. Kita balik lagi ke belakang. Nah, belakangnya seperti ini. Jadi kelihatan kayak apa ya? Jadi ingat sama Porsche ya bentukannya ya. Seperti ini karena dia atapnya kayak turun ke bawah lifted seperti itu ya. Nah, ini masih ada akses kotak seperti ini, parametric pixelnya juga di bagian spoiler dan juga di bagian lampu belakangnya juga. Dan juga desain Ioniq 6 yang dibikin vertikal seperti ini. Nah, kita juga bagian bagasinya, kita coba bisa nggak bukanya? Masih? Oh, ini dia. Nah, seperti ini bagasinya. Jadi memang bukan bagasi itu memang nggak begitu gede ya, nggak segede kayak sedan biasanya. Tapi kalau lihat, besar loh ruang bagasinya. Seperti ini. Dan ini juga ada tempat penyimpanan juga, mungkin bisa buat taruh dongkrak, buat taruh charging juga di sini. Gitu. Dan dia ada power back door. Jadi kita tinggal tekan tombol buat menutup bagasinya. Nah, kita masuk ke interiornya. Nah, sebelum masuk ke interiornya, kita bahas dulu di bagian cup. Jadi, ya kali ini bukan mobil konvensional. Jadi ini cup bukan isinya mesin, tapi ini kayak ya semacam tempat penyimpanan gitu ya, buat bisa taruh entah itu charging segala macam gitu. Karena ini mobil ini menggunakan platform khusus mobil listrik atau ini menyebut sebagai EGMP. Jadi memang mobil ini sudah desain khusus untuk sebuah mobil listrik seperti itu ya, nggak ada slot untuk mesin konvensionalnya. Dan cup ruang depan ini bisa dipakai juga buat taruh barang-barang yang diperlukan di bagian depan sini seperti itu. Kayak Tesla juga kan sama kan. Nah, ngomong masalah teknis ya, ini tadi saya bilang di awal bahwa mobil ini menggunakan penggerak all-wheel drive atau AWD. Jadi dia punya 2 motor listrik di depan dan juga di belakang. Kalau yang kayak Ioniq 5 kan RWD kan, dia motor listrik di belakang sana.
tenaga yang dihasilkan itu sekitar 326 PS itu dari total dua motor listriknya itu, serta baterai itu sama besar kayak iNiq 5 yaitu 77 kWh. Dan kombinasi antara desain bodinya yang lebih melandai dan juga motor listriknya lebih besar itu menghasilkan jarak tempuhnya sekitar 500-an kilometer gitu. Jadi melaju lebih jauh dan nggak perlu khawatir kalau listrik mobil ini kehabisan baterai. Nah, sekarang saya di interior dari Hyundai iNiq 6. Jadi memang kalau lihat layout ya, ini sebenarnya mirip sama saudaranya itu iNiq 5 gitu. Cuman dia beda desain sedikit aja gitu ya. Contohnya di bagian dashboardnya ini kita bisa ada dual screen ya, ada yang sama-sama berukuran 12,3 inci. Ini di bagian sebelah sini untuk panel instrumennya, dan kita bisa ngetahui kayak informasi kecepatan, meter segala macam, transmisi gitu kan, baterainya gitu kan. Nah di bagian tengahnya ada buat head unit, jadi ya, kita bisa lihat untuk mutar musik, untuk mutar navigasi, untuk kamera mundur segala macam, dan ada informasi buat EV mode untuk kita bisa dibuat ngecas segala macam, regenerasi sistem, kabin segala macam juga ada di sini. Nah kita balik lagi ke home, mana ya home-nya? Sini, ini home-nya. Nah kayak gini tampilannya. Terus dia juga punya ambient lamp gitu, jadi kelihatan lebih terang gitu menerangi interior di sebelah sini. Dan juga setir ya, ini sebenarnya mirip juga kayak kemudian iNiq 5, tapi yang berbeda dia punya 4 logo yang bisa menyala. Jadi ini 4 titik-titik ini, kalau dalam sandi Morse itu artinya H, atau kayak H itu kan Hyundai gitu ke inisialnya kan. Nah ini diganti dengan 4 titik yang bisa menyala. Gunanya apa? Itu supaya kita bisa mengetahui kondisi cas dari mobil ini gitu kan, udah berapa persen istilahnya gitu si baterai ini. Nah terus ya ada biasa tombol buat apa tuh, ngatur MID-nya sebelah kiri dan sebelah kanan buat kontrol gitu. Nah di sini ada drive mode, kita bisa ganti-ganti, ada eco, normal dan juga sport gitu, dan bisa buat my drive mode namanya gitu ya. Lanjut lagi kita pindah ke sebelah sini, ada transmisinya. Dia tindakan di bagian pilar, bikin kolom seperti ini, ada P, D, R, N, dan di sebelah sana ada rem parkir yang sudah elektrik seperti itu. Dan uniknya ini power window diletakkan di bagian tengah sini nih. Jadi biasanya kan ditaruh di door trim, tapi untuk mobil ini dia taruh di bagian tengah. Jadi ini buat power window-nya sebelah sini, ini buat power door lock, buat kunci ya kan. Dan juga di bagian tengah sini ada untuk power charging dan juga cup holder seperti itu. Dan juga kita lihat di bagian atas ini kelihatan lebih terang ya karena dia ada sunroof-nya juga. Nah sekarang bagian jok baris kedua seperti apa leganya. Nah sekarang saya di jok baris kedua dari iNiq 6 dan kelihatan waduh lega banget loh. Legroomnya nih berapa jengkal, kayaknya 2 jengkal loh. Lega banget sih. Nah duduk sini ini setara dengan sedan premium kali ya, kelegaan legroom di mobil ini. Apa itu juga pahanya masih tersangka dengan baik dengan jok di bagian bawah sini. Dan karena ini mobil ini menggunakan platform khusus mobil listrik, maka dia lantai di bawah ini kelihatan flat gitu kan, jadi nggak ada gundukan kayak mobil konvensional seperti biasa. Dan mengenai jok ya, dia ada armrest, ada dua cup holder, bisa taruh minuman juga, dan dia punya 3 buah headrest yang lengkap gitu kan. Terus mengenai apa? Mungkin di sini memang nggak ada kayak monitor apa segala macam, tapi sebenarnya ada kisi AC. Nah kisi AC buat mengalirkan AC dari depan supaya lebih nyaman untuk penumpang baris kedua seperti ini. Dan juga ada 2 buah port USB. Nah kalau bisa merasa kurang lengkap, kita bisa ada 3 tombol. Pertama kita, ini buat naikin kursinya ya. Seperti ini, bisa maju mundurin jok ya. Kemudian ini buat maju mundur gitu ya. Dan ini dia. Nah, ini kepake nih. Jadi ini tombol paling ujung nih, ini pakai buat maju, buat mundurin si kursi bagian depan seperti ini supaya jok bagian depan, bagian belakang ini kelihatan lebih lega seperti itu. Dan juga ada cup holder, tentu saja. Oh ya, tadi lupa ketinggalan juga. Si iNiq 6 ini dia juga punya fitur heated seat gitu, ada heated dan juga ventilated seat. Tapi untuk jok belakang juga mendapatkan fitur jok heated jok atau kayak jok pemanas seperti itu ya. Walaupun mungkin fitur ini jarang kepake juga di Indonesia karena memang ini kan Indonesia kan negara tropis seperti itu. Serta ada speaker Bose juga. Nah, jadi mengenai si Hyundai iNiq 6 ini bisa dikatakan sebagai alternatif lah buat yang kepengen mobil listrik Hyundai tapi dengan performa yang lebih kencang. Kenapa? Karena dia
menggunakan penggerak all-wheel drive. Dia ada 2 buah motor listrik serta dia punya sedannya, punya bodi sedan lebih streamline gitu kan, sehingga memang akan berpengaruh pada performa yang lebih bagus dibandingkan Hyundai Ioniq 5. Ditambah dia juga punya fitur-fitur yang sebenarnya lebih banyak gitu dibandingkan Hyundai Ioniq 6. Nah, semua itu didapatkan dengan harga yang memang tidak murah gitu, dengan harga sekitar hampir 1,2 M. Tapi itu wajar karena memang ini mobil ini masih CBU dari Korea, dan intinya juga ya nggak terlalu lama sih sebenarnya, hanya 2 bulan saja seperti itu. Oke, sekian dulu video mengenai Hyundai Ioniq 6 ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan. Dan sampai juga bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!